Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah, memalukan Indonesia di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok nih, geng. Dan di video kali ini Ikinya mau ngereaction sebuah video netizen Konoha dibagi paham ataupun disekolahkan oleh TKI ini, geng. Dan beliau sampai bilang bahwasannya orang-orang kayak gitu yang pergi ke luar negeri terus merendahkan para TKI ataupun anak rantau yang bekerja di luar negeri, contohnya seperti Singapura, Brunei, apalagi Malaysia yang paling banyak orang Indonesia yang bekerja di sana. Itu banyak sekali orang-orang kaya daripada Indonesia ya. Tapi tidak semua ya, geng, ya, garis bawahi, tidak semua, tapi kebanyakannya juga yang merendahkan para pekerja ini, geng. Dan TKI ini, geng, mengasih paham ataupun mencekolahkan para netizen-netizen ini yang selalu menghina para TKI ini ya, geng. Padahal tahu sendiri ya, geng, ya, TKI ini adalah penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Tapi malah dianggap remeh, dianggap babu, dianggap penjilat, dan dianggap sebagian rupa kayak gitu ya, geng, ya. Yang mereka itu nggak mau juga untuk bekerja ke luar negeri, apalagi juga Iki nggak mau meninggalkan keluarga Iki yang tercinta. Tapi demi apa? Ya demi kebahagiaan keluarga juga gitu. Dan susahnya juga mencari peluang pekerjaan di Indonesia ini, di negara tercinta ini, geng. Seperti itu, makanya kita tuh rela jauh-jauhan dari keluarga. Tapi apalah daya, sampai di sana kita tuh dihina, ya dianggap babu, dan dianggap kacung, dianggap apalah pokoknya. Dan seperti Ikinya kalau bekerja di Malaysia ya banyakkanlah dianggap itu pengkhianat kayak gitu dan sebagainya. Padahal kita tuh menceritakan fakta yang sesungguhnya kayak gitu ya, geng, ya. Banyak dari netizen kita yang tidak terima. Tapi kali ini dibagi paham lagi nih sama TKI yang satu ini, geng. Oke, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Ikinya reaction buat kalian. Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Buat kalian orang-orang kaya goblok yang berlibur ke luar negeri, yang ketika bertemu kami para pekerja migran Indonesia yang menyebut kami sebagai babu lah, kacung lah, memalukan Indonesia di luar negeri. Apa kalian tidak tahu? Kami, pekerja migran Indonesia, adalah penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2023 saja, kami menyumbangkan 139 triliun, menjadi penyumbang devisa kedua setelah sektor migas. Bukannya kami dihargai, jasa kami dihargai, tapi kami malah dihina. Ada sekitar 270.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Apa kalian sanggup orang-orang kaya goblok memberi kami pekerjaan? Ha? Pemerintah saja tidak sanggup memberi kami pekerjaan, apalagi kalian. Makanya kami merantau di luar negeri, menjadi seorang PMI. Merinding saya, bang, dengarnya, bang. Kalau kalian malu ada PMI di luar negeri, ya salahkan pemerintah saja. Kenapa tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya sendiri? Betul banget. Apa kalian tahu, orang-orang kaya goblok, gimana susahnya cari pekerjaan di Indonesia? Cari pekerjaan di Indonesia itu susah. Kami harus bersaing dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang untuk sebuah pekerjaan. Ditambah lagi persyaratannya nggak mau masuk akal di Indonesia itu. Umur 25 tahun, tapi harus pengalaman 26 tahun. Harus penampilan menarik, harus bisa inilah, harus bisa itulah. Betul banget. Di Indonesia saja, pekerjaan dibatasi sampai umur 25. 30 tahun di Indonesia sudah dianggap sepuh, sudah dianggap tidak berguna, tua renta. Sedangkan di luar negeri, umur 60 tahun, 70 tahun, masih bisa bekerja, ya tetap dipekerjakan. Jadi tolonglah buat orang-orang kaya yang berlibur ke luar negeri, kalau bertemu PMI itu atau pekerja migran Indonesia, kalian itu jangan memandang sebelah mata, jangan menghina. Seenggaknya kami dihargai saja, udah cukup itu. Tidak perlu kami penghargaan sebagai pejuang devisa, dibuatkan logo, dibuatkan patung pejuang devisa, tidak perlu. Kami hanya perlu dihargai, layaknya seperti manusia.
Saya akan jelaskan kenapa kami, pekerja migran Indonesia, disebut sebagai pejuang devisa negara. Kita pahami dulu apa itu devisa. Devisa adalah suatu alat pembayaran antar negara yang diakui secara internasional. Jika devisa suatu negara selalu bertambah, maka perekonomian di negara tersebut akan berkembang. Devisa dapat berupa wesel asing, cek, valuta asing, surat berharga, emas batangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kami, para pekerja migran Indonesia ini, menyumbangkan devisa dalam bentuk remitansi. Secara tidak langsung, negara mendapatkan keuntungan. Remitansi adalah jasa pengiriman uang, yang mana pengirim dari Indonesia ke luar negeri, ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, kami para PMI mengirimkan uang yang kami dapatkan ke Indonesia, ke keluarga kami yang ada di Indonesia. Ini disebut dengan remitansi masuk, yang mana uang yang kami kirimkan ini selanjutnya akan digunakan entah itu untuk membeli kebutuhan pokok, untuk anak sekolah, bahkan untuk modal usaha. Yang artinya uang yang kami kirimkan ini secara tidak langsung membantu perputaran roda perekonomian negara. Perlu digarisbawahi bahwasanya devisa atau remitansi kami para PMI ini tidak masuk dalam pendapatan negara. Di tahun 2023 saja ada sekitar 270.000 PMI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan dari tahun 2007 sampai tahun 2023 ada sekitar 4,8 juta PMI yang bekerja di luar negeri. Coba kalian bayangkan jika satu PMI ini saja mengirimkan 1 juta ke keluarganya di rumah. Kalian kalikan 4,8 juta total seluruh PMI, maka sudah 4,8 triliun setiap bulannya. Masih paham bang? Kalikan lagi 1 tahun, 12 bulan, maka sudah dapat 57,6 triliun setiap tahunnya. Bagaimana kalau satu PMI ini mengirimkan lebih dari 1 juta? Sudah berapa ratus triliun itu uang yang masuk ke negara? Apa tidak berputar itu perekonomian sebuah negara? Tapi kami PMI masih dipandang sebelah mata. Luar biasa ya. Disekolahkan betul-betulan sama abangnya, sampai orang kaya pun disinggungnya. Iya geng, mentang-mentang mereka tuh kaya semua ya, menyindir kita dengan secara rendah kayak itu. Kita juga nggak mau ya. Kita juga nggak mau menjadi seorang pekerja migran kayak gitu ya, apalagi jadi PMI ke luar negeri ya kayak gitu ya. Contohnya ke Malaysia lah yang paling banyak ya, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong kayak gitu ya. Banyak dari kita, tapi kita tuh dianggap babu, dianggap memalukan negara lah, dianggap memalukan negara Indonesia lah kayak gitu. Lah, kalau pemerintah Indonesia bisa menyediakan pekerjaan yang layak buat kita nggak akan jauh-jauh merantau ke luar negeri, bos. Kayak gitu. Kita juga nggak mau jauh-jauh dengan keluarga kita. Kita nggak mau juga, kita ingin berkumpul juga. Tapi keadaannya mau gimana lagi? Di Indonesia susahnya minta ampun cari pekerjaan. Ada. Tapi dimakan sekarang. Iya kalau cukup 1 orang dimakan. Keluarga kita banyak, bos. Kita menanggung keluarga kita. Kita tuh masih di ambang apa ya? Di ambang kemiskinan masih gitu loh. Jadi kalau ada orang luar negeri ataupun negara lain mengatakan negara Indonesia miskin, ya udah terima aja. Karena memang banyaknya PMI ataupun pekerja Indonesia tuh yang merantau ke luar negara. Contohnya paling banyak di Malaysia, Taiwan, Singapura, Brunei, Australia, Hong Kong, Korea, Jepun, dan banyak lagi yang lainnya. Memang kita tuh sadar kayak gitu, gak usah malu. Iya, kalian yang enak hidup di Indonesia, yang menikmati harta kayak gitu, harta dari orang tuanya udah keturunan enak ya, seperti kita, seperti PMI lainnya, seperti TKI maupun TKW lainnya yang susah mencari pekerjaan di Indonesia kayak gitu. Kita bersyukur diterima di negara-negara tersebut, jiran kita baik sama kita lah. Aduh, makanya buat para orang-orang kaya dan buat para netizen ya, kalian tuh harus apa ya, berterima kasihlah kepada penyumbang devisa ataupun penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 di Indonesia kayak itu ya, karena supaya ada pemutaran lagi lah untuk negara Indonesia kayak gitu ya. Jadi kalian tuh jangan menghina, jangan direndahkan sebagai TKI, sebagai babu, sebagai kacung ataupun sebagai budak kayak gitu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri, dan terima kasih banyak buat kalian yang telah stay nonton sampai sini. Dan ini ditujukan untuk para netizen juga yang selalu menghina ataupun merendahkan ataupun mencepelekan pekerjaan sebagai TKI ya gengnya, ataupun sebagai pekerja Indonesia lah yang merantau di negara-negara tersebut lah yang disebut tadi. Oke, jadi kita pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata silakan komen dekat bawah, apa benda silakan komen dekat bawah. Jadi kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.